Kalau ada HP Realme yang bisa bikin gue betah di tahun 2025, ya ini Realme GT7, teman mabar gue selama 3 bulan terakhir. Apakah sempurna? Ya jelas enggak. Pengalaman di awal tuh kayak love and hate relationship. Makin di-update, makin bagus. Dan ngelihat harga e-commerce sekarang turun 700.000 jadi makin gampang untuk direkomendasiin. Hai, gue Greg dan ini dia review 3 bulan bersama Realme GT7. Let's go! Buat kalian yang bilang MediaTek panas, gue cuma menanya. Kalian udah berapa lama sih di gua? Iya, makin kesini dari segi performa dan efisiensi MediaTek tuh makin bagus. Masalahnya sekarang di brand, apakah bisa mengoptimalisasikan atau enggaknya? Kayak Realme GT7 ini perdana menggunakan chipset baru Dimensity 9400E. Dan so far, selama 3 bulan terakhir gue pakai push rank buat nemenin low streak dan win streak. Ini gila banget sih. Dari segi kestabilannya bener-bener stabil di angka 120 fps. Padahal gue udah push rank 3 jam berturut-turut non-stop. Dan dari segi suhu, emang back cover graphene ini bukan gimmick sama sekali, karena bisa bikin suhu tertinggi cuma mentok di 42 derajat, padahal gue main di kondisi ruangan tanpa AC dan pakai wifi. Jelas ini nggak masuk akal. Brand lain nggak ada yang mau tiru kah? Lumayan loh, bisa hemat R&D. Anyway, kalau misalkan kalian mau main game berat apapun, gue udah coba, ini bagus banget. CarX Street Genshin Impact settingan tertinggi, mantap lancar selama 1 jam. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, apakah HP ini udah perfect? Ya, enggak sih. Ada 2 kekurangan yang mempertanyakan dari tagline flagship killer. Pertama, dari segi storage cuma mentok 256 GB. Ya, gue tahu sih ada 512 GB-nya, tapi itu hanya di special edition. Kayak kalian beli HP mahal, ditambahin banding-banding lagi, jatuhnya jadi kayak boncos, niat gak niat. Dan kedua, HP ini gak support eSIM. Jadi kalau misalkan kalian pengen ke luar negeri, ya mesti copot-copot pakai SIM fisik. Gak efisien, menurut gue agak risih sih. Yes, gue tahu ini adalah HP pertama dari Realme dengan kapasitas baterai terbesar 7000 mAh. Tapi di awal gue pakai, gue bingung. Gue bertanya-tanya, emang seboros ini atau cuma gimmick? Yes, karena ketika pada saat yang sama gue lagi nge-review iQOO Neo 10, hasilnya tuh nggak segini parah. Yes, dipakai MLBB 50% dan 50% lagi untuk kebutuhan nonton YouTube dan Instagram. Semuanya menggunakan koneksi Wi-Fi, bukan cellular data. Itu yang paling penting. Dan di kondisi indoor, SOT tertinggi rata-rata bisa dapat di 6 jam sampai 6 jam 15 menit. Ini 7000 mAh loh, kok kayak 5000 mAh. Samsung A56 aja bisa lebih awet. Gue berharap setiap kali ada update peningkatan, tapi ternyata enggak. Dan akhirnya di bulan ketiga, jawaban yang gue tunggu akhirnya tersedia, dan ini membawa update yang sangat signifikan, terutama dari segi ketahanan baterai. Sebelumnya ketika gue main MLBB push rank buat main doang, SOT tertinggi bisa nyentuh di 4 jam 40 menit. Sekarang setelah update jadi 6 jam 30 menit, jelas bedanya signifikan. Dan ketika pemakaian yang sama campur sosmed, bisa bertahan sampai SOT 8 jam lebih dikit, baru ini signifikan. Oh ya, ada satu hal yang gue senang selama jadiin HP ini sebagai daily driver, yaitu ketika posisi baterainya udah hit 2%, otomatis langsung masuk ke power saving mode, dimana itu bisa extend baterai life sampai 2 jam untuk ekstra nelpon atau sekedar buka aplikasi yang bisa kalian masukin. Ini nice to have. Dan ngomongin soal charging, support 120 watt. Jadi ketika ngisi dari 5 ke 100% itu under 40 menit, tapi dengan catatan, ya harus pakai brick charger bawaannya. By the way, HP ini emang ada embel-embel flagship killer, tapi fitur wireless charging gak ada. Tapi karena udah support 120 watt, ya menurut gue jadi nggak deal breaker. Tapi gimana menurut kalian? Apakah deal breaker? Coba komen di bawah. Asli, gue suka banget sama layar di HP yang satu ini. Bukan karena bezelnya tipis dan simetris, karena itu udah hal wajib, apalagi kalau bawa tagline flagship killer. Tapi lebih ke responsitivity layarnya yang super satset. Asli, gue main MLBB dengan Assassin yang fast-paced banget, itu beneran responsif, gak ada delay, kayak minim banget latency-nya, layaknya HP-HP gaming. Kalian tahu nggak tuh, kayak Asus ROG Phone, ya ini bisa on par. Padahal nggak ada embel-embel gaming. Dan ngomongin dalam segi kegunaan layarnya, ya nggak pernah ada komplain sih, udah bagus, fingerprintnya cepet, always on display bisa nyala terus. Nah, ngomongin soal software, ini menggunakan Realme UI 6 baru yang emang kelihatan lebih fresh, customization-nya itu banyak banget, bisa kalian atur bejibun. Tapi memang dari segi AI-nya menurut gue agak terbatas, apalagi gue pakai Samsung dan abis nge-review tension holding. Tapi yang jadi pembeda di HP satu ini dan sangat gue pakai, yaitu AI Planner, dimana kalau misalkan kalian ketok 2 kali di belakang back cover, itu bisa otomatis summarize schedule, jadwal, sampai tanggalnya kapan, bisa langsung dimasukin ke kalender, jadi lebih mudah. Ini kayaknya mesti ditiru sama brand lain atau Samsung tension holding. Ada yang mau copy?
Lagi-lagi bisa hemat R&D. Dan ngomongin soal jaminan software update, ya ini cukup panjang. Dan yang gua harus akui, Realme tetaplah Realme, yaitu konsistensinya. 3 bulan terakhir udah terima 4 kali update. Ya, ada bug langsung dibenerin, ada bug langsung dibenerin, dan ini beneran gercep. Customer kayak gua pun jadi happy. After sales-nya diperhatiin. Nice. Untuk kualitas kamera di HP ini ada yang bagus, ada yang jelek. Tunggu, sebelum kalian komen jauh-jauh, biar gue jelasin. Yang bagus, kalau misalkan kalian cekrek-cekrek menggunakan primary lens-nya, nggak akan kecewa. Asli, ini detailnya bagus banget, highlight-nya bagus, dynamic range-nya ngangkat, selalu on point, detailnya pun tajam, merata. Bahkan, ada banyak preset filter yang bisa kalian pilih, jadi kelihatan lebih sinematik. Bahkan sampai telefotonya pun di keadaan daylight itu bagus banget, ciamik. Tapi yang jelek, ketika kalian udah masuk ke low light, pakai lensa ultrawide dan pakai lensa telefoto, mau foto-foto di keadaan yang kurang cahaya, wah ini detailnya tuh agak kurang menurun, sedikit berbayang, noise grain itu berasa banget, highlightnya pun kurang padahal gue udah pakein fitur night mode. Dan ngomongin soal kualitas video, ini support 4K 30 fps, tapi sayang hanya di lensa utama dan telefotonya aja sama kamera depan. Untuk lensa ultrawide tertinggi di 1080p 30 fps, jadi rasanya masih kurang fleksibel dan kurang flagship banget lah ya. Tapi setidaknya kalian bisa support sampai 8K 30 fps di lensa utamanya. Dan ngomongin soal Instagram, ini yang menarik banget nih. Emang built-in-nya udah bagus, bisa pindah ke lensa ultrawide, telefoto, primary lens langsung di dalamnya. Tapi untuk hasilnya menurut gue ini agak nge-lag. Jadi saran gue, make sure kalian record dulu di aplikasi bawaan kameranya, terus nyalain di setting upload at highest quality, dan pastikan koneksi internetnya lagi bagus plus stabil, baru di-upload dan dijamin story-nya ini improve. Jadi ya untuk minusnya hanya di lensa ultrawide aja yang paling ketara banget dibanding primary lens dan telefoto di kondisi low light. Oke, terakhir yang gak kalah penting ngomongin soal body. Ya, gue gak akan banyak bahas soal desain karena ya jelas ini berubah jadi lebih simple. Gue lebih senang di GT6, tapi yang pasti kalau misalkan kalian orang yang minimalis bakalan suka. Tapi gue akan ngomongin soal build quality. Kalau kalian tanya, Bang, apakah HP ini solid? Jelas 1000% solid banget, gak ada kopong sama sekali. Tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, apakah ini HP berasa premium? Jawabannya ya kurang sih. Samsung A56 lebih premium karena frame-nya udah menggunakan metal asli dan back-nya menggunakan kaca asli. Dan dalam segi tombol volumenya menurut gue ini agak sedikit wiggle-wiggle kayak mau copot, tapi tenang, ini nggak akan copot karena selama 3 bulan terakhir gue sering banget mainin volumenya buat main Mobile Legends keras-keras dan pakai tombol powernya buat quick access, nggak copot guys. Jadi ya tenang aja, itu hanya perasaan. Dan ngomongin soal nih, selama build quality 3 bulan terakhir nggak gue pakai casing, ini nggak ada baret-baret sih, aman aja, mulus-mulus, padahal udah gue masukin kantong, ada campuran kertas, ada campuran bekas obat, ya aman-aman aja. Tapi satu hal yang gue keluhin, kenapa brand OEM jarang banget bikin casing yang bagus? Iya, 3 bulan terakhir gue lihat cuma itu doang, ngebosenin, bulky, dan nggak sesuai preferensi. Alhasil gue biarin HP ini tanpa casing. Dan ngomongin soal speaker, ya ini kenceng sih, tapi bassnya kurang nendang. Biar kalian dapet gambarannya, gue pasang lagu Lake Inspired, pasang earphone ataupun headset, langsung gue play di 100%. Ya, kayak gitu guys. Kesimpulannya menurut gue, selama 3 bulan menggunakan Realme GT6, jelas ini HP bukan flagship killer. Iya, karena fitur-fitur flagship kayak wireless charging, eSIM, LTPO display, dan body build quality premium nggak akan kalian temuin di HP yang satu ini. Gue bilangnya HP ini tuh lebih punya value for money terbaik. Yes, kalau misalkan kalian nyari performa kenceng, ngecharge-nya cepat, baterainya makin kesini makin bagus, kamera buat foto-foto di primary lens telefotonya juga makin bagus, dengan cooling yang sangat-sangat proper, layaknya HP gaming. Bahkan ini lebih baik ketimbang HP gaming. Jelas ini sangat worth it, apalagi harganya udah turun 700.000, jadi lebih gampang untuk direkomendasiin, apalagi kalau misalkan kalian nyari HP Realme di tahun 2025. By the way, buat kalian udah pakai Realme GT7 ini, coba share suka dukanya di bawah, dan kalau misalkan udah pakai GT6 tahun lalu juga, coba komen di bawah, karena gue penasaran gimana review dari kalian. Gue berharap banget dengan adanya video ini kalian bisa terbantu, dan kalau misalkan terbantu, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.